Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Noni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya doakan agar kita sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan terus membahas tentang tanya jawab atau Q&A yang kemarin sudah 2 kali dan ini yang ketiga atau sesi yang ketiga. Seperti biasa nih Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, sahabatnya juga bisa, keluarganya bisa, atau siapapun juga, mana tahu mereka sedang membutuhkan informasi ini. Dan berulang kali kami mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa pertanyaannya kali ini? Nah, coba kita bacakan pertanyaannya kali ini adalah dari seorang ibu yang mengatakan atau menanyakan, "Dok, anak saya kenaikan berat badannya seret. Dari hasil cek lab positif bakteri di feses maupun urinnya. Kemudian diberikan antibiotik untuk seminggu, lalu beratnya naik. Tetapi setelahnya berat badannya seret lagi. Apakah ada kemungkinan infeksi bakterinya belum sembuh?" Ini kira-kira pertanyaannya. Walaupun sebenarnya pada kasus ini itu kurang berikan informasi tentang misalnya usia bayinya gitu ya. Karena yang namanya berat badan seret itu kurang jelas. Karena bisa saja seret menurut ibu, tapi menurut dokter itu normal. Karena sebagian besar ibu-ibu itu beranggapan bahwa kenaikan berat badan bayi itu dari bulan ke bulan sama. Padahal tidak demikian. Yang benar adalah ketika usia bayi itu semakin bertambah, maka percepatan dari kenaikan berat badannya juga akan semakin berkurang. Nah, jadi misalnya nih, usia habis lahir 0 sampai 1 bulan naiknya 8 on, 1 sampai 2 bulan naiknya 9 on, 2 sampai 3 bulan kemudian naiknya 8 on, lalu kemudian akan berkurang, naiknya tiap bulan 6 on, kemudian di atas 6 bulan mungkin saja 4 on cukup, nanti dia di atas tahun naiknya 2 on cukup, dan di atas 2 tahun naiknya per bulan itu normalnya 1 on jelas cukup. Kadang-kadang banyak ibu-ibu berpikiran nanti berat itu harus sama tiap bulannya. Tidaklah demikian. Jadi informasi seret ini kita harus samakan persepsi adalah berat badan yang tidak sesuai dengan kenaikan pada kurva pertumbuhannya. Jadi itu yang kita samakan dulu persepsinya. Jadi pentingnya informasi tentang berat badan ini. Kemudian kita menyimak dikatakan bahwa bayi ini mungkin karena berat badannya seret, maka dicek feses dan urinnya, diketemukan bakteri, lalu diberikan antibiotik, terus berat badannya naik. Jadi sebenarnya kita coba lihat, berarti problem dari bayi ini adalah kenaikan berat badannya seret. Kenapa sih atau apa penyebab dari kenaikan berat badan bayi seret? Itu kita golongkan atas 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah asupan nutrisinya yang kurang. Contoh, misalnya nih sehari bayi ini harus bisa menghabiskan idealnya 2 mangkok misalnya. Nah ternyata yang kita berikan 1 hari itu hanya 1 atau 1,5 mangkok. Tentu ini dikategorikan dengan asupan nutrisi yang didapat si bayi itu kurang dari yang seharusnya. Yang kedua adalah asupan nutrisinya mungkin memadai atau normal, tetapi penggunaan tubuhnya meningkat. Peningkatan di sini adalah peningkatan kalori yang dibutuhkan si bayi. Apa kemungkinannya? Bisa penyakit metabolik ya seperti hipertiroid dan sebagainya. Tetapi yang paling sering pada bayi atau anak itu adalah karena ditemukannya infeksi. Ya misalnya infeksi saluran kemih atau TBC dan sebagainya. Yang nanti kadang-kadang secara tidak sengaja atau secara tidak langsung menggerogoti dari berat badan bayi tersebut. Itu yang kedua.
Yang ketiga adalah mungkin penggunaan asupan nutrisinya cukup, tidak ada penggunaan kalori oleh tubuhnya yang meningkat, tetapi penyerapannya yang kurang maksimal. Misalnya adalah intoleransi bahan makanan atau keadaan alergi. Jadi 3 ini merupakan kelompok yang mungkin saja menyebabkan berat badan bayi itu naiknya seret. Nah, jadi ibu coba pikirkan kira-kira anaknya ibu masuk golongan yang mana gitu ya. Kalau misalnya golongan-golongan yang pertama tadi yang asupan nutrisinya kurang adekuat, yuk diperbaiki asupan makanannya. Memperbaiki asupan makanan itu bisa dengan meningkatkan jumlahnya dan juga meningkatkan kualitas dari bahan makanannya itu, atau juga itu bisa memperbaiki pola makannya. Kemudian kita lihat tadi informasinya bahwa bayinya diperiksa urin dan fesesnya ditemukan bakteri. Nah, ini dia yang ingin saya katakan, kemungkinan si bayi tersebut dikategorikan mengalami namanya infeksi saluran kemih dan infeksi pencernaan karena bakteri ini. Coba kita lihat ya, infeksi saluran kemih itu adalah diagnosa berdasarkan gejala dan tanda. Gejala dan tandanya harus ada mestinya ya, walaupun memang sebagian pada bayi dan anak itu mungkin pada awal-awal itu ISK-nya asimptomatik atau yang ringan itu asimptomatik. Tapi biasanya gejala yang bisa kita lihat itu dikategorikan akan usia anak ya. Jika pada masa neonatus atau bayi-bayi yang baru lahir, gejala ISK itu tidak spesifik ya, tidak khas ya. Gejalanya bisa berupa apatis ya, jadi bayinya itu kurang aktif gitu ya, atau anoreksia, malas minum, kuning atau terus atau kolestasis, muntah, diare, juga demam, dan bayi mungkin gampang mengalami hipotermia atau kedinginan, perutnya distensi. Nah, jadi kata kunci yang kita bisa lihat di sini adalah peningkatan suhunya tidak begitu tinggi dan sering tidak terdeteksi. Pada bayi sampai usia setahun, itu gejala klinisnya yang paling utama sebenarnya adalah gejala demam, penurunan berat badan, gagal tumbuh, ya nafsu makannya kurang, menjadi rewel atau cengeng, kolik, muntah, diare terus, dan juga distensi abdomen, atau juga disertai yang namanya gejala dari urin. Misalnya dia kencingnya jadi nangis, atau misalnya kencing itu lebih sering, atau bahkan kencingnya berkurang. Pada anak usia sampai 4 tahun, demam yang tinggi hingga kadang-kadang menyebabkan anak itu kejang. Bisa terjadi muntah, diare, bahkan sampai timbul dehidrasi. Pada anak yang besar, gejala klinis umumnya biasanya berkurang dan lebih ringan, mulai tampak gejala klinis lokal saluran kemih, misalnya panas suri atau nyeri saat kencing di surya, urgensi, tidak bisa menahan kencingnya, frekuensi atau kencingnya lebih sering, ngopol, sedangkan keluhan sakit perut, sakit pinggang atau pireksia lebih jarang ditemukan. Nah, ini merupakan gejala yang kita coba evaluasi pada anak kita. Bagaimana dengan pemeriksaan atau tanda lainnya? Tanda yaitu pemeriksaan laboratorium. Tentu nanti yang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan urin lengkap ya. Pada pemeriksaan urin lengkap ini merupakan pemeriksaan awal laboratorium. Kalau misalnya ada dan mungkin diterapi tidak begitu signifikan hasilnya, baru diperiksa namanya kultur urin. Pada pemeriksaan urin lengkap biasanya akan ditemukan ya leukosituri ya, yaitu sel-sel darah putih yang meningkat atau ditemukan meningkat pada yang namanya urinnya. Adanya nitrit, ada leukosit, esterase, protein, dan juga darah. Bagaimana dengan bakteri? Oke, bakteri mungkin ada, tapi kita jangan hanya melihat satu aspek saja. Bakteri pada urin yang ditemukan pada saat pemeriksaan urinalisa atau urin lengkap itu seringkali kalau ditemukan bakteri positif itu merupakan kontaminan, atau kontaminan itu merupakan bakteri-bakteri yang karena kebersihan dari wadahnya itu atau kebersihan saat mengumpulkannya itu kurang baik, sehingga itu merupakan hasil laboratorium yang dikatakan positif palsu atau false
positif. Jadi kalau kita menginterpretasi dari hasil urin lengkap ini, mestinya kita melihat dari beberapa parameter tadi. Kalau misalnya bakterinya ada, mesti nitritnya positif gitu ya. Dan juga leukosituria, leukositasinya positif, dan mungkin pada kali tertentu protein ditemukan pada fesesnya. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan, bukan hanya satu parameter laboratorium, apalagi bakteri. Tapi tadi dikatakan sudah diterapi dengan antibiotika, beratnya naik. Oke, mungkin bisa jadi anaknya itu GSK, terus diterapi membaik naik. Tapi mungkin saja terapinya itu masih butuh evaluasi. Butuh evaluasi tentu, maka setelah seminggu mungkin saja si bayi tadi perlu pemeriksaan urin tambahan atau urin ulangan di laboratorium untuk melihat nih apakah memang ISK-nya sudah sembuh, atau kalau misalnya belum sembuh perlu diperiksa lebih lanjut, misalnya kultur urin atau pemeriksaan USG ginjal. Nah, ini saran saya yang pertama itu ya. Yang kedua tentu selama fase penyembuhan itu tetap kita tingkatkan dan pertahankan asupan nutrisi bayi kita. Yang berikutnya feses. Feses juga demikian. Ketika ada sesuatu yang tidak normal pada hasil fesesnya di laboratorium, maka tentu akan mencerminkan sesuatu penyakit ya, entah itu gastroenteritis atau diare, muntah atau kembung, atau mungkin saja jadi macam-macam lah ya, mungkin pupuknya jadi merah segala macam, atau juga ditemukan misalnya cacing dan sebagainya. Nah, itu merupakan gejala yang bisa saja ditemukan pada bayi atau anak kita. Setelah itu dilakukan pemeriksaan feses ya, pemeriksaan feses di laboratorium itu nanti bisa kita lihat interpretasinya berupa hasil makroskopis berupa warna, tekstur, dan adanya lendir atau tidak. Dan juga pemeriksaan mikroskopis, telur, cacing, protozoa. Nah, bakteri bagaimana? Nah, ini tadi kembali lagi, bisa saja itu hanya sebatas kontaminan saja. Jadi pemeriksaan atau interpretasi daripada pemeriksaan laboratorium tersebut ya, itu tidak hanya segmen, tidak hanya satu, harus secara holistik. Nah, jadi saran saya melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan laboratoriumnya, dan juga coba ibu modifikasi dan tingkatkan asupan nutrisi pada bayi atau anak tersebut, dan juga ketika dia sudah lahap makannya, pertahankan pola tersebut. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nih jawabannya bisa memuaskan Bapak Ibu, dan mungkin saja saya yakin nih tidak hanya si ibu yang bertanya ini yang mungkin memiliki masalah yang sama, bisa saja banyak di luar sana yang kurang lebih masalahnya sama sehingga terpecahkan sudah. Salam sehat Bapak Ibu semuanya, dadah.